Mahasiswa sekalian, itu tadi terputus karena ada gangguan teknis. Kita lanjutkan dengan penggolongan biaya pemasaran berdasarkan fungsinya. Nah, pertama adalah biaya penjualan, seperti gaji salesman, bonus, komisi, biaya perjalanan dalam rangka kegiatan pemasaran. Yang pertama. Kemudian biaya advertensinya itu biaya promosi, biaya iklan ya, gaji karyawan bagian iklan, terus biaya promosi lainnya, itu biaya advertensi. Kemudian biaya penggudangan, nah, itu tentu biaya yang berkaitan dengan penyimpanan barang di gudang, termasuk biaya karyawan bagian gudang, misalnya sewa gudang kalau dia disewa gudangnya sewa. Kemudian biaya pembungkusan dan pengiriman, nah, itu gaji karyawan yang bagian membungkus barang, bagian yang mengirim, nah, terus biaya kertas-kertas dalam rangka pembungkusan ini ya, nah, kemudian biaya angkut dan lain-lain. Kemudian biaya penagihan, nah, itu gaji diantara adalah gaji karyawan yang bagian menagih, bagian kredit. Nah, terus biaya penghapusan piutang yang macet itu dihapuskan, itu biaya jadi bagian kalau pemasaran juga biaya pemasaran. Kemudian biaya akuntansi pemasaran, itu gaji orang bagian keuangan, bagian akuntan administrasi keuangan, gitulah. Mahasiswa sekalian, berikutnya adalah karakteristik biaya pemasaran. Karakteristik. Jumlah kegiatan pemasaran adalah banyak dan berbagai macam. Nah, banyak jumlah kegiatan pemasaran itu. Beda-beda antara dari berbagai jenis produk, berbeda tentu biaya pemasarannya. Nah, makin besar makin besar perusahaannya, itu berbeda dengan perusahaan yang kecil, atau kegunaan dari barang itu sendiri sifatnya berbeda, biaya-biaya tentang pemasarannya. Biaya distribusi misalnya, nah, dia bisa berubah-ubah tergantung jauh dekatnya tempat pembeli, atau mungkin pembeli langganan ada katakanlah 100. Nah, itu jumlah pesanan dari pelanggan yang 100 orang ini tentu berubah-ubah. Nah, ada yang jauh, ada yang dekat lagi. Nah, ini enggak perubahan jumlah pesanan dari pelanggan yang jaraknya juga berbeda-beda, itu tentu akan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam biaya distribusi. Kemudian kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, betul. Ada hal-hal yang di luar dugaan ya, tidak bisa diperkirakan. Biaya itu kan keluar berkaitan dengan konsumen misalnya. Misalkan kita harus ketemu di restoran misalnya, itu harus makan siang, itu biaya tidak kita perkirakan sebelumnya. Terus terdapat biaya tak langsung dan biaya bersama yang sulit pemecahannya, kompleks. Nah, ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang banyak sekali produknya, jenis-jenis produknya banyak. Kemudian distribusi ke berbagai daerah yang berbeda-beda. Ini terdapat joint cost ya, antara satu jenis produk dengan produk yang lainnya. Mahasiswa sekalian,
Berikutnya kita pada analisa biaya pemasaran. Analisa biaya pemasaran tentu ada tujuannya ya. Tujuan yang pertama adalah untuk penentuan harga pokok produk. Nah, ini biaya pemasaran itu salah satu komponen yang bagian dari penentuan harga pokok produk. Kemudian tujuannya analisa biaya ini juga adalah untuk pengendalian biaya, untuk efisiensi biaya pemasaran. Kemudian tujuan dari analisa biaya pemasaran ini juga adalah perencanaan dan penganggaran bagian pemasaran. Terus bagaimana cara menganalisa biaya pemasaran? Nah, ini perhatikan nih. Pertama, analisa biaya pemasaran menurut jenis atau objek biaya. Menurut jenis biaya, objek biaya. Kemarin dalam pertemuan yang lalu kita sudah bicara mengenai jenis atau objek biaya. Kemudian analisa biaya pemasaran menurut fungsi atau distribusi, fungsi distribusi atau pemasaran. Yang tadi kita sebutkan di atas, fungsi pemasaran. Kemudian analisa biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha atau cara pemasaran, berdasarkan cara-cara pemasaran. Nah, dilakukan analisa. Mahasiswa sekalian, cara analisa biaya pemasaran menurut jenis objek biaya nih. Biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis-jenis biaya pemasaran. Misalnya biaya gaji, biaya iklan, biaya pemeliharaan kendaraan, truk misalnya. Ini digunakan untuk mengetahui perincian jenis biaya. Tidak untuk mengetahui biaya kegiatan pemasaran dan tidak untuk mengukur efisiensi pemasaran. Kemudian yang kedua menurut distribusi atau fungsi distribusi pemasaran. Itu bertujuan untuk mengendalikan biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha pemasaran. Kemudian itu dengan caranya bagaimana? Menentukan fungsi pemasaran. Siapa yang bertanggung jawab untuk fungsi itu? Misalkan promosi. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan promosi? Distribusi, pengantaran barang. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian apa lagi? Bagian penagihan, siapa yang bertanggung jawab? Misal seperti itu ya. Kemudian penentuan jenis-jenis biaya menurut fungsi. Biaya variabel atau biaya tetap. Kemudian menentukan ukuran atau satuan jasa dari setiap fungsi. Nah, ditentukan ukuran dari setiap fungsi itu, distandarisir. Kemudian menentukan biaya persatuan, per unit produk. Caranya bagaimana? Membagi total biaya pemasaran dari setiap fungsi dengan sejumlah